وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab berikutnya, yaitu petunjuk ibadah haji dan umroh. Saudaraku yang beriman, pelaksanaan haji ada 3 cara, yaitu yang pertama tamattu, qiron, dan ifrad. Tamattu yaitu berihram untuk umroh pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umrohnya diselesaikan pada waktu tersebut, kemudian berihram untuk haji dari Mekah atau sekitarnya pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun umrohnya tersebut. Gampangnya, apa yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu umumnya adalah tamattu ini. Jadi begitu datang, dia kemudian ihram untuk umroh, baru kemudian selesai tahallul, santai-santai, ya tetap ibadah rutin, baca Quran segala macam, pokoknya ibadah lah gitu. Nah, baru nanti ketika pada hari Tarwiyah tanggal 8-nya mereka ihram lagi untuk haji. Nah, itu yang tamattu. Yang qiron yaitu berihram untuk umrah dan haji sekaligus, jadi satu kali. Dan terus berihram tidak tahallul kecuali pada hari Nahar tanggal 10, atau berihram untuk umrah terlebih dahulu, kemudian sebelum melakukan tawaf umrah melaksanakan niat haji. Jadi ini qiron. Kemudian yang ifrad, ya, berihram untuk haji dari mikot atau dari Mekah jika ia penduduk Mekah, atau dari tempat lain di daerah mikot, baik yang tinggal setelah wilayah mikot, kemudian dia tetap dalam keadaan ihramnya sampai hari Nahar, selanjutnya melakukan tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan bertahalul. Ya. Ibadah haji yang lebih utama adalah ibadah di tamattu, karena Rasulullah memerintahkan hal itu dan menekankannya kepada para sahabat. Maka berikut ini kami jelaskan pelaksanaan haji tamattu dengan menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan umroh. Jadi karena tamattu itu umroh dulu baru haji, maka dijelaskanlah oleh Syekh bin Baz urutannya, yaitu kita belajar umroh dulu. Yang pertama, apabila Anda telah sampai di mikot itu tempat untuk berihram, maka mandilah dan pakailah wangi-wangian di tubuh Anda jika hal itu memungkinkan. Mandi pakai parfum. Kemudian bagi laki-laki, ya, kenakan pakaian ihram, sarung, dan selendang. Sarung ke bawah, selendang atas. Lebih utama berwarna putih, tapi nggak harus putih. Ya, kemarin di kitab-kitab yang lalu ada yang pakai warna hijau. Sedangkan wanita boleh menggunakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Ya, jadi mas-masane copot. Setelah itu berniat ihram untuk umrah seraya mengucapkan labbaika umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kusambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah, labbaika umratan. Kemudian kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Maka bagi kaum wanita hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan, bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras. Sedangkan wanita hendaknya mengucapkan dengan suara pelan. Kemarin kita udah bahas. Makanya apa yang kamu lihat di Instagram atau di YouTube gitu kan, bagaimana jamaah Indonesia kumpul laki-laki dan perempuan dipimpin satu orang pada teriak-teriak, itu kurang tepat gitu. Ya, jadi harusnya yang perempuan nggak usah ikut teriak-teriak, biarkan yang laki-laki aja. Ya malah Allah sholawat jalan waton gitu kan, apa meneh gitu kan. Nah, maka ini kurang tepat ya. Jadi ketika kalian ikut ormas-ormas tertentu ya, itu pilihan kalian, silakan. Tapi ketika konteksnya ini adalah ibadah, maka jangan sampai gitu loh, ta'assub kita pada ormas itu kemudian melupakan tata cara yang benar ya. Jadi jangan sampai kita baca-baca yang memang tidak dituntunkan di sana gitu. Makanya Nabi mengingatkan, khudu ani manasikakum. Kalau kamu mau manasik haji atau umroh, ikutilah apa yang tak contohkan itu. Jangan kemudian gawe-gawe dewi gitu. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, dzikir, istighfar, serta menganjurkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Loh, enggak ada. Kemudian yang kedua, apabila Anda telah sampai di Mekah, maka lakukanlah tawaf di Ka'bah dalam keadaan suci dari atas kecil dan besar sebanyak 7 putaran. Ini kemarin, pembahasan kemarin, wanita yang haid dan nifas tidak diperbolehkan. Laki-laki yang junub harus mandi janabah dulu. Mulai dari Hajar Aswad sambil bertalbiyah dan selesai di Hajar Aswad pula, bacalah zikir serta doa yang Anda kehendaki, khusus antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sebaiknya Anda membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam tawaf kudum
Ya, disunahkan bagi orang laki-laki untuk menjadikan bagian tengah selendang ihramnya berada di pundak kiri. Jadi sendang ihramnya dibagi dua, terus diserampingke di pundak kiri, dan kemudian membiarkan pundak kanannya terbuka. Ini yang disebut dengan ittiba. Lalu dikembalikan seperti semula jika telah selesai tawaf sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Juga disunahkan bagi laki-laki untuk melakukan romel, yaitu jalan cepat wanita hendak pada 3 putaran yang pertama. Kemudian, ya, setelah tawaf, lakukanlah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, walaupun agak jauh dari tempat tersebut jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, lakukan di tempat lain di dalam masjid. Jadi makam Ibrahim bagian belakangnya. Mungkin kan di belakang pas silakan. Rodo atau nggak apa-apa. Kok penuh semua, cari tempat lain nggak apa-apa. Ya. Jadi ini fatwa dari Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia pada zaman itu. Dia sudah meninggal. Yang ketiga, kemudian keluarlah menuju sofa dan naiklah ke atasnya. Sofa Marwah, berarti sofa dulu. Lalu menghadaplah ke Ka'bah, bacalah tahmid, ya, Alhamdulillah serta takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seraya mengangkat kedua tangan, ya, gini. Ya. Kemudian bacalah doa yang dikehendaki. Di antara doa Rasulullah SAW di tempat ini adalah beliau SAW mengucap, La ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian ucapkanlah bacaan di atas 3 kali, yang ini tadi, ya, 3 kali. Lalu selingi dengan doa, namun tidak mengapa bila Anda kurang dari itu. Kemudian turun dari sofa, lakukan sa'i umroh sebanyak 7 kali putaran di antara tanda hijau. Berjalanlah dengan cepat, sedangkan sebelum dan sesudah tanda tersebut berjalan seperti biasa. Jadi ada tanda hijau 2, di antara itu cepat. Nah, setelahnya alon. Pas mau balik lagi, alon, masuk di tanda hijau dan tanda hijau, cepat lagi. Dan ini kemarin kalau masih ingat, ini disunahkannya atau diusahakannya untuk laki-laki. Untuk perempuan jika nggak memungkinkan, ya maka santai aja nggak apa-apa. Kemudian naiklah ke atas Marwah, lalu bacalah takbir dan tahmid 3 kali apabila mungkin sebagaimana yang Anda lakukan di sofa tadi. Dalam tawaf maupun sa'i tidak ada bacaan dzikir wajib khusus untuk itu, akan tetapi dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa'i untuk baca dzikir dan doa atau bacaan Quran yang mudah baginya dengan mengucapkan bacaan-bacaan dzikir dan doa yang bersumber dari tuntunan Rasulullah SAW. Jadi silakan dzikir doa dari Nabi SAW. Jangan kemudian bikin bacaan-bacaan sendiri, sholawat-sholawat sendiri yang kemudian nggak ada asalnya, tapi kemudian dibaca di sana keras-keras sampai mengganggu orang, sampai ada yang apa tuh nyanyi Indonesia Raya atau Bagimu Negeri itu kurang tepat ya. Itu sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ya, ini bukan soal sentimen sama lagunya enggak, tapi kepada ini tuh di mana gitu loh, gitu ya. Jadi kalau emang nggak tepat apa kondisinya ya nggak usah lah gitu ya. Yang keempat, bila Anda telah selesai melakukan sa'i, maka cukurlah dengan bersih gundul atau bisa juga dipendekkan rambut kepala. Dengan demikian selesailah umroh Anda dan selanjutnya Anda diperbolehkan melakukan hal yang tadinya dilarang dalam ihram. Apabila Anda melakukan haji tamattu, maka wajib bagi Anda menyembelih kurban pada hari nafar tanggal 10 atau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini untuk yang tamattu, yaitu seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi. Jika Anda tidak mendapatkannya, maka Anda wajib melakukan puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, dan 7 hari setelah Anda pulang di keluarga Anda, yaitu di Indonesia. Maka lebih utama Anda melakukan puasa 3 hari sebelum hari Arafah jika Anda melakukan haji tamattu atau qiron. Jadi tamattu atau qiron itu ada kewajiban 10 hari puasa kalau tidak bisa menemukan binatang kurban.